Yang terhormat Bapak Dr. Sapardi selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Yang saya hormati Bapak Rakai Indra Mayapanya selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman semua yang tentunya saya banggakan. Puji syukur, marilah kita bersama-sama haturkan karena kehadiran Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berkat kasih sayangnya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya ada pantun, ada domba dimakan buaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rinanda Megawati. Saya sangat berbahagia sekali bisa berbagi kepada rekan-rekan semua mengenai lingkup. Teman-teman semua, pada abad ke-21, lingkungan semakin hari semakin rusak. Kenapa? Karena dapat terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Dapat terjadi secara alami memang karena bumi kita sudah tua, atau karena manusia mengambil hasil alam secara berlebihan. Kita dapat melihat contoh kerusakan lingkungan secara alami, seperti akibat gempa bumi ataupun akibat gunung meletus. Ketika terjadi gunung meletus, maka akan mengeluarkan lava sehingga bisa merusak pohon bisa mati karena akibat lava panas. Alam memang rusak, tetapi memang karena kehendak alam sendiri, akibat alam sendiri. Nah, karena ulah manusia seperti apa? Mengambil hasil alam secara berlebihan, tidak memikirkan cucu mereka kelak. Sungguh miris bukan? Akibat loba atau keserakahan yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak memperdulikan alam, tidak memperdulikan keseimbangan alam demi kebahagiaan mereka sendiri. Sungguh sangat miris. Kita dapat melihat contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia seperti hutan yang gundul. Hutan gundul karena pembakaran secara liar atau penebangan secara liar. Mereka secara sengaja membakar hutan agar hutan gundul, agar mereka dapat membuka lahan demi keuntungan mereka sendiri. Memang mereka untung, mereka bahagia, mereka sejahtera. Tetapi bagaimana dengan alam? Alam akan hancur, alam akan rusak karena pembakaran secara liar oleh ulah manusia. Hewan-hewan pun akan mati karena terbakar api. Sungguh kasihan, bukan hanya tumbuhan tetapi hewan pun ikut kena dampak akibat keserakahan dari manusia. Kita bisa melihat contoh lagi, pembakaran hutan secara liar dapat terjadi banjir. Pada musim penghujan tidak ada yang menopang aliran air karena pohon-pohon sudah tumbang, pohon-pohon sudah mati, tidak ada yang menopang aliran air sehingga banjir terjadi. Siapa yang merugi? Manusia tentunya. Bukan hanya alam, manusia juga dapat merugi akibat ulah mereka sendiri. Bisa dikatakan hukum sebab akibat dalam umat Buddha, tapi lebih dikenal dengan Paticca Samuppada. Dalam Buddhis, kita bisa merawat lingkungan sesuai dengan ajaran Buddha, seperti yang ada dalam Dhammapada syair 49. Seperti ini: bagaikan seekor kumbang yang mencari madu atau yang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna serta aromanya. Demikian pula hendaknya seorang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Dari kutipan syair Dhammapada tersebut, kita dapat melihat dari ajaran Sang Buddha mengajarkan bahwa kita tidak boleh merusak alam. Lebah saja mengambil madu-madunya dari bunga satu ke bunga yang lain tanpa merusak bunga tersebut. Demikian pula kita mengambil hasil alam tanpa merusak alam. Kita memang sebagai manusia harus memanfaatkan hasil alam dengan baik, tetapi dengan mengambilnya secara bijak, seperti seekor lebah tadi mengambil madu tanpa merusak bunga. Nah, kita juga mengambil hasil alam tanpa merusak alam.
kita mengambil secukupnya dengan memperhatikan untuk anak cucu kita kelak. Kita memang seharusnya memanfaatkan hasil alam secara bijak, tidak menggunakannya secara berlebihan. Pada contohnya, kita bisa mengambil kayu bakar dari hutan tanpa merusak hutan. Kita bisa menebang yang sudah tua, ranting-ranting yang sudah tua bisa kita ambil tanpa kita menebang pohon tersebut. Atau jika memang pohonnya sudah tua, sudah kering, kita bisa menebangnya dan menggantinya dengan pohon yang baru. Kita tidak boleh mengambil hutan tanpa menanam lagi. Kalau kita terus mengambil tanpa menanam, maka sama saja hutan akan gundul, paru-paru dunia akan hilang. Dikutip dalam Cakkawati Sihanada Sutta bahwa penduduk memang akan semakin meningkat karena angka kematian semakin menurun dan angka harapan hidup semakin meningkat. Tetapi manusia tetap bisa makan. Kenapa manusia tetap bisa makan? Jika manusia terus menanam benih dan merawat serta tidak merusak lingkungan, maka alam akan seimbang sehingga manusia akan tetap bisa saja mengambil hasil alam. Sehingga meskipun penduduknya padat, mereka tetap akan bisa mencari makan, bisa akan tetap makan karena alam tetap seimbang dengan kita. Kita bisa menjaga alam dengan hal yang sangat sederhana, seperti tidak membuang sampah secara sembarangan. Apabila kita membuang sampah secara sembarangan, sampah yang kita buang akan menyumbat aliran air, sehingga pada saat musim penghujan tiba bisa menyebabkan banjir. Banyak manusia yang menyepelekan, alah, hanya sampah kecil, hanya sampah seujung kuku saja, tidak akan menyumbat. Manusia-manusia yang karena diliputi oleh loba dosa moha tersebut tidak memikirkan alam dengan, ya itu tadi, alah sampahnya cuma sedikit. Karena kita ada pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Sama seperti tumpukan sampah, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Seperti itu. Satu orang membuang sampah seujung kuku, satu orang lagi membuang sampah seujung kuku, satu orang lagi membuang sampah seujung kuku. Seujung kuku dari orang-orang yang dikumpulkan akan menjadi besar, akan menjadi banyak. Tentu hal itu akan merusak lingkungan kita. Alam tidak seimbang karena ulah manusia sendiri. Siapa yang dirugikan sebenarnya? Ya manusia itu sendiri. Patut bagi kita untuk merawat lingkungan. Dalam Buddhis, ada prinsip untuk merawat lingkungan seperti dengan tidak menggunduli hutan atau merawat hutan. Hutan paru-paru dunia, kita harus menjaganya dengan baik. Jika kita memang mengambil satu pohon, memang benar-benar penting mengambil satu pohon, kita harus menggantinya dengan satu pohon atau dua pohon. Seperti itu, kita harus menjaga agar tetap lestari, agar hewan-hewan yang ada di dalam hutan tetap bisa hidup sama seperti kita. Hewan juga ingin hidup. Semua makhluk hidup ingin mempertahankan hidup, bukan hanya manusia saja. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk merawat lingkungan. Selain itu, kita harus melakukan interaksi dengan alam dengan tidak merusaknya, sama seperti seekor lebah yang mengambil madu tanpa merusak bunga. Demikianlah manusia mengambil hasil alam tanpa merusak alam. Selanjutnya, dapat kita lakukan dengan rajin menanam pohon. Dengan kita rajin menanam pohon, maka akan semakin banyak pohon-pohon yang ada di dunia ini. Oksigen semakin banyak, kita sehat, alam pun sehat. Alam seimbang, kita bisa hidup dengan tenang. Dengan merawat lingkungan, bukan hanya untuk kebahagiaan kita saja, tetapi untuk kebahagiaan anak cucu dari banyak orang yang ada di dunia ini. Karena hal sepele dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan hal-hal yang dapat mencemari polusi udara, kita bisa menjaga alam kita dengan baik. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga dan merawat anak cucu kita kelak. Sebagai penutup, saya ada pantun. Ada itik di samping kolam. Kolamnya dekat rumah malam. Mari kita menjaga alam, karena alam surganya dunia.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Namo Buddhaya.